Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, di tengah-tengah gempuran ombak pandemi COVID-19, kita haruslah berlaku dan bertindak kembali kepada jati diri kita sebagai orang Kristen. Pada bacaan Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh, telah disuratkan agar kita memiliki jati diri yang tangguh di tengah pandemi. Sebagai pribadi yang selalu dalam kasih karunia Tuhan, yang senantiasa memberikan anugerahnya. Janganlah sampai kita terjerumus dalam keputusasaan, tidak percaya diri, dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Marilah saudaraku, kita lihat satu persatu jati diri kita sebagai orang Kristiani. Filipi 4 ayat keempat sampai dengan yang ketujuh. Jati diri yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian ayatnya yang keempat. Saudaraku, ini adalah pesan Tuhan bagi kita semua untuk memiliki keberanian dalam segala lini kehidupan, dalam segala bentuk perkara yang dihadapi, untuk selalu dengan sukacita. Bersukacitalah dalam segala perkara, dalam kesedihan maupun duka cita. Selain itu, terus bersukacita, kita mendapatkan pemeliharaan selalu dari Tuhan atas tubuh jasmani kita, yaitu kesehatan yang layak. Ingatlah, hati yang gembira adalah obat. Demikian kata Amsal. Jati diri yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian ayatnya yang kelima. Saudaraku, intinya adalah kebaikan kita yang berdasarkan kasih yang diketahui banyak orang itu dapat memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah dekat dan tidak menutup kemungkinan bahwa semua sikap baik dan kasih yang kita berikan dan diketahui banyak orang akan menggerakkan banyak orang itu untuk membantu kita di suatu saat nanti jikalau ada masalah. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan dikerjakan oleh tangan Tuhan kepada umatnya yang rajin berbuat baik di masa pandemi ini. Jati diri yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian ayatnya yang ke-6. Saudaraku yang terkasih, Yesus berkata kepada pengikutnya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat dihasilkan dari sebuah hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Meskipun hidup dalam kekhawatiran itu bisa jadi sangat manusiawi. Bagaimana tidak khawatir di masa pandemi ini terkena PHK? Lalu bagaimana kehidupan keluarga selanjutnya? Bagaimana tidak khawatir jika keluarga terdekat atau handetolannya meninggal karena COVID-19, sementara dirinya pun dinyatakan positif 19. Saudaraku, di dalam poin ayat ini, kita diberikan solusi untuk keluar dari masalah pandemi saat ini juga dengan menyerahkan semua kekhawatiran kita itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bawalah semua keluh kesahmu
kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Asalkan berdoa dengan sepenuh hati, besar khasiatnya. Jati diri yang keempat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian ayatnya yang ketujuh. Saudaraku, betapa janji Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera dari Allah secara langsung dalam hidup kita. Dan tidak tanggung-tanggung bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui dari segala akal kita, di mana akal kita itu sering kita gunakan untuk mencoba-coba untuk menerima kemuliaan Tuhan dengan logika. Padahal janji Tuhan memberikan damai sejahtera melampaui akal. Jemaat yang terkasih, dalam setiap tantangan hidup kita saat ini, tetaplah memiliki kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Tetap memiliki sukacita. Hendaklah masih mampu berbuat baik kepada semua orang. Tidak khawatir mengenai kehidupan kita, karena kita berserah diri kepada Kristus Tuhan. Dan kita memiliki damai sejahtera yang bersumber dari Allah sendiri. Saudaraku yang terkasih, Anda dan saya adalah orang-orang Kristiani yang dijadikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan besar, memuliakan namanya dalam segala bidang kehidupan selama masa pandemi ini. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.